Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut Mangun yang saya baca dalam artikel akan bukunya, dari keempat tugas pokok yang paling lemah terrealisasi adalah fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang sangat dikhawatirkan. Jadi kalau Romo Mangun mengatakan kekhawatiran yang terbesar adalah bangsa yang tidak cerdas. Karena itu Romo Mangun itu selalu sangat kritis kalau kita dengarkan di tentang pendidikan. Beliau mengatakan, dia bertanya, apakah sesudah Indonesia merdeka sekian lamanya pemerintah kita dan kita sudah mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara moral. Bapak Ibu sekalian, bila hanya pintar, banyak orang mengatakan, saya rasa para penipu dan koruptor itu juga orang-orang yang sangat pintar. Kalau hanya urusannya pintar secara intelektual. Bapak Ibu sekalian, kekuatan rantai ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah. Kata Romo Mangun, kekuatan bangsa ini ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah, yaitu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu dia benar-benar memperhatikan tentang dunia pendidikan, yaitu pendidikan sekolah dasar. Bahkan saya pernah mendengar atau membaca Romo Mangun mengatakan, biar hancur seluruh sistem pendidikan tinggi, suatu bangsa masih akan tetap bertahan asal pendidikan sekolah dasar bisa diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua sebetulnya menjadi pemikirannya Romo Mangun, saya katakan kepada pengusaha itu, mencintai manusia Indonesia. Karena itu yang tadi diceritakan, apa yang dilakukan di Kalicobe, apa yang dilakukan di Gedung Umum, apa yang dilakukan, intinya Romo Mangun adalah bukan sekedar menggagas ide, bukan sekedar konsep. Beliau adalah man of action. Bagi kami di dunia bisnis, man of action itu paling kita suka. Kalau terlalu banyak ide, kita mengatakan itu di haji banyak, di bulan tinggi banyak. Tapi yang kita butuhkan man of action. Nah, pengusaha itu kembali terbuka matanya. Ternyata dia menganggap Roman man of action untuk selalu memberikan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa katakan bahwa hari ini kita mendapatkan sebetulnya pertanyaan yang mendasar yang kenapa kami mau menggagas? Karena relevansinya sangat luar biasa. Bukan masa lalu, tapi relevansi yang menjadi dasar pemikiran kita. Ada 3 relevansi yang mungkin kenapa kita mau menggagas Romo Mangun sebagai pahlawan nasional. Yang pertama, terkait dengan relevansi kognitif, yang kedua relevansi sosial, dan yang ketiga relevansi emosional. Itu membuat Romo Mangun menjadi terus studi. Terkait dengan kognitif, itu jelas, intelektualitas, akademis. Manusia dibentuk untuk mengaktifkan 2 hal, yaitu memori dan pembelajaran, dan kedua empati dan perspektif. Itu sangat terasa yang tadi kita dengar dari segi arsitektur, dari segi komunikasi, dan segala macam. Itu terasa sekali bagaimana memori pembelajaran dan empati dan perspektif itu mendapatkan tempat yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau kita perhatikan yang kedua, yaitu dalam konteks yang lebih besar, relevansi sosial. Apa maksudnya? Terjadi konektivitas dan rasa dekat isu masa lalu dan saat ini. Di sini kita melihat ada jembatan. Apa yang dilakukan Romo Mangun itu merupakan konektivitas yang sangat relevan untuk saat ini. Dan yang kedua, pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya yang ada. Dan yang ketiga, yang saya sebut relevansi emosional. Artinya tumbuhnya inspirasi dan motivasi seperti di dalam esai-esai buku yang diterbitkan, dan juga terjadinya tumbuhnya pengalaman katarsis yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin singkatkan bahwa 3 hal relevansi ini membuat Romo Mangun
bukan hanya sebagai pahlawan nasional didasarkan kecintaannya pada Indonesia, tapi juga Romo menjadi manusia yang relevan, begitu kuat dan sampai sekarang. Makanya perjalanan kami didukung banyak sekali orang. Apa yang kami lakukan karena relevansinya yang demikian kuat. Dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan yang didukung oleh sekian banyak orang akan tetap hidup karena Romo Mangun bukan masa lalu, tapi Romo Mangun yang tetap abadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiryawan.